Kantor BMKG Medan, Sumatera Utara. Yang pertama kita ke Reida Pulpi di Semarang. Reida, bagaimana pemantauan hilal untuk penentuan 1 Syawal 1441 Hijriah di Semarang, Jawa Tengah? Ya, selamat sore Ibrahim dan saudara. Untuk pemantauan hilal di Kota Semarang, Jawa Tengah sendiri, ini dilaksanakan di Menara Pandang Asmaul Husna, Masjid Agung Jawa Tengah, yang sudah berlangsung sejak pukul 17 atau pukul 5 sore tadi. Tadi memang untuk pemantauan ini melibatkan ahli falak yang diketuai oleh Haji Ahmad Isudin dan juga dihadiri oleh sejumlah tamu undangan seperti pengelola Masjid Agung Jawa Tengah, kemudian ada juga dari Pengadilan Agama, serta dari jajaran Kemenak Provinsi Jawa Tengah. Nah, tadi memang untuk masuk ke dalam Masjid Asmaul Husna sendiri memang sudah ditetapkan protokol kesehatan seperti diminta untuk menggunakan hand sanitizer, kemudian juga menjaga jarak, dan tadi juga digunakan 2 buah teropong ini untuk dokumentasi serta untuk memantau hilal. Namun memang sampai saat ini hilal masih belum tampak dan tinggi hilal pada malam Sabtu ini diprediksi masih di bawah ufuk sehingga belum bisa diprediksi sebagai awal Syawal. Sehingga pada diprediksi pun 1 Syawal 1441 Hijriah atau Hari Raya Idul Fitri ini nantinya akan jatuh pada tanggal 24 Mei 2020. Nah, selain itu juga 3 masjid besar di Kota Semarang seperti Masjid Agung Jawa Tengah, kemudian Masjid Baitur Rahman dan juga Masjid Kauman ini memang tidak akan melaksanakan sholat Id serta menghimbau jemaah untuk melaksanakan sholat Id di rumah secara mandiri seperti itu. Karena memang di Jawa Tengah, terutama di Kota Semarang sendiri, angka positif COVID memang masih cukup tinggi. Sedangkan untuk masjid-masjid yang kemungkinan berada di kampung, jika memang ingin melakukan sholat Id, memang dari pihak pengurus Masjid Agung Jawa Tengah sendiri juga menghimbau untuk tetap memperhatikan, kemudian juga tetap melihat apakah di daerah tersebut bagaimana tinggi atau rendah dari yang pasien yang terkena COVID itu sendiri. Dan apabila memang mereka akan melaksanakan sholat Id meskipun sudah dihimbau untuk tetap di rumah, itu tidak bermasalahkan asalkan tetap menerapkan protokol kesehatan serta nanti juga akan dipantau serta dijaga langsung oleh aparat yang bertugas seperti itu. Baik, di Semarang hilal belum tampak, masih diprediksi masih berada di bawah ufuk. Lalu bagaimana dengan pengamatan hilal di Medan? Kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV Stephanie Pandia di kantor BMKG Medan. Stephanie, bagaimana pengamatan hilal di sana? Ibrahim dan juga saudara, memang untuk Badan Besar Meteorologi dan Geofisika wilayah 1 Kota Medan ini melakukan pemantauan hilal untuk penentuan 1 Syawal 1441 Hijriah. Namun memang tadi pemantauan ini dilakukan di menara, maksud kami di rooftop menara BBMKG wilayah 1 Kota Medan. Yang ini tadi sudah dilakukan pemantauan pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, dan hasil yang kami dapatkan bahwa memang hilal dari BBMKG wilayah 1 Kota Medan ini memang tidak terlihat seperti itu, karena tadi menurut informasi bahwa posisi dari bulan sendiri ini masih berada di bawah garis horizon, di mana posisi bulan ini berada di -4 derajat, sehingga memang dipastikan bulan ini tidak terlihat di wilayah BBMKG 1 Sumatera Utara seperti itu. Dan tadi juga cuaca di Kota Medan ini juga kurang mendukung, di mana cuaca di Kota Medan ini berawan dan juga hujan seperti itu, sehingga memang sangat sulit untuk memantau hilal, dan memang bisa dipastikan bahwa untuk hari ini pemantauan hilal tidak terlihat. Memang pemantauan hilal akan dilakukan 2 kali oleh pihak BBMKG, yaitu memang pada hari ini dan juga esok hari. Ini pemantauan hari ini memang dilakukan terkait untuk pelaporan dari BBMKG di seluruh wilayah Indonesia yang nanti akan dilaporkan ke Kementerian Agama sebagai acuan untuk penentuan sidang isbat yang dilakukan pada hari ini seperti itu. Atau Ramadan tahun ini kita menggelar sholat tarawih di rumah sesuai dengan anjuran pemerintah untuk bisa menghindari dan juga menekan penyebaran virus corona yang terjadi di sejumlah negara di dunia. Kita kembali akan sapa Ketua Umum Masyarakat Pesantren Kiai Haji Hafiz Taftazani. Assalamualaikum, selamat petang Pak Kiai. Laporan sementara tanpa mendahului hasil sidang isbat, Pak Kiai, hilal masih berada di bawah ufuk. Jadi apa ini artinya Pak Kiai? Ya, kalau belum nampak, menurut hadis itu ya memang harus istiqmal 30. Harus
selesai 30 hari. Sumu li ru'yatihi wafturu li ru'yatihi wa in ghamma 'alaikum fakmilul iddata salatin. Apabila kita tidak dapat melihat, maka kita harus mengkumpliti, harus melengkapkan harinya puasanya menjadi 30 hari. Baik. Itu asli daripada bunyi hadis yang dikembangkan menjadi ilmu falak. Baik. Jadi hari ini 29 Ramadan, artinya untuk Ramadan di tahun ini digenapkan menjadi 30 hari. Menjadi 30 hari. Iya, Idul Fitri artinya jatuh pada hari Minggu untuk sementara sebelum, tentu kita juga menunggu nanti hasil dari sidang isbat Pak Kiai ya. Jadi diperkirakan Idul Fitri akan jatuh pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 Pak Kiai. Sebetulnya kalender-kalender yang beredar baik NU ataupun Muhammadiyah di sana sudah menunjukkan bahwa Id akan terjadi pada hari Ahad atau hari Minggu. Karena pada hari ini hilal tidak terlihat. Terlihatnya hilal itu baru akan ada itu nanti adalah sekitar jam 12:30 malam. Maka akan dikumpulkan menjadi 30 hari. Kalau di kalender NU sudah menyatakan seperti itu, menyatakan bahwa akan sholat itu pada hari Ahad atau hari Minggu, tetapi di sana dengan sangat santunnya kalender menyatakan kita akan menunggu keputusan pemerintah. Karena di mana kita pemerintah sudah memutuskan, nanti tidak boleh ada lagi orang yang berbeda pendapat. Hukmul qadhi atau hukmul hakim, hukum yang telah diberikan oleh qadhi atau hakim itu yarfa'ul khilaf, akan menghilangkan perbedaan. Setelah ini, nanti setelah pemerintah mengumumkan, sudah nggak ada apa lagi orang yang khilaf, orang yang berbeda. Kita lihat bahwa di Indonesia bagian timur ada orang yang idnya menggunakan tanda-tanda alam. Boleh saya bicara ini karena ini penting untuk disampaikan kepada pemerintah. Tanda-tanda alam seperti apa? Untuk berbuka puasa tanda alam hanya satu, ru'yatul hilal atau tidak ru'yatul hilal. Dan di sana ada kelompok masyarakat yang melihat hanya tanda-tanda ombaknya laut. Ini pemerintah harus meneliti. Tidak ada Islam yang seperti itu. Baik, artinya dengan Kementerian Agama melakukan 2 metode perhitungan itu untuk lebih meyakinkan lagi. Jika kita nanti menunggu bagaimana sejauh ini hasil pengamatan hilal di sejumlah daerah memang masih berada di bawah ufuk, artinya diperkirakan Lebaran atau Idul Fitri akan dilaksanakan pada hari Ahad, hari Minggu tanggal 24 Mei 2020. Kemudian juga yang menjadi sorotan Pak Kiai, bagaimana dengan pelaksanaan sholat Id di tengah pandemi Corona ini yang sangat berbeda kita rasakan saat ini di Indonesia. Bagaimana umat Islam harus melihat ini Pak Kiai? Sebetulnya sholat Id itu dalam kondisi seperti ini, apalagi Indonesia yang begitu luas, jamnya aja dibagi menjadi tiga bagian. Ada bagian barat, ada bagian tengah, ada bagian timur. Hanya ada satu negara yang dibagi menjadi 3 bagian. Artinya begitu jauhnya, begitu lebarnya negara kita. Oleh sebab itu, di situ juga bahwa yang namanya daerah corona ini ada 3 macam, yaitu daerah merah, daerah kuning, dan daerah hijau. Yang di sini adalah zona hijau, saya pikir tidak ada persoalan untuk melakukan sholat Id. Kecuali yang daerah merah. Yang daerah merah seperti DKI atau kota-kota besar, itu memang harus taat betul kepada pemerintah. Ya harus ikut bahwa kalau pemerintah mengatakan zona merah tidak boleh sholat Id, ya jangan sholat Id. Sholatnya adalah di rumah saja. Itu yang harus diikuti, terutama daerah-daerah yang zona merah pandemi Corona. Bagaimana masyarakat umat muslim harus mengetahui soal bahwa ibadah sholat Id ini tidak akan mengurangi nilainya walaupun dilaksanakan di rumah di tengah pandemi Corona, Pak Kiai? Semuanya itu sudah tahu dari TV, dari media apapun sudah menyatakan bahwa
sholat id dalam kondisi seperti ini tidak harus dilakukan di masjid. Jangankan sholat id yang hukumnya sunnah, sholat Jumat saja yang hukumnya wajib, itu boleh ditiadakan dan harus ditiadakan jika daerah itu merah. Itu sebetulnya sudah dari awal. Sejak zaman Rasulullah SAW, hukum itu sudah ada. Kita tinggal mematuhi saja. Di mana daerah itu adalah daerah pandemi, itu orang tidak dibolehkan untuk pergi kemana. Sampai ke masjid pun di daerah-daerah yang Islam menjadi menjadi bagian hukum di dalamnya, di daerah-daerah Arab atau di mana saja, saat pemerintah sudah menyatakan jangan pergi ke masjid, tidak ada yang pergi ke masjid. Harus diikuti apa yang menjadi imbauan dalam hal ini pemimpin, artinya yang mengatur sebuah negara. Nah, Pak Kiai, bagaimana tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri, sholat Id yang diharuskan diimbau di rumah, Pak Kiai? Sholat Id di rumah sama saja dengan sholat Id di masjid. Bapaknya menjadi imam, istri dan anak menjadi makmum. Jika bisa khutbah, nggak bisa khutbah, nggak ada masalah. Jadi biasa aja sholat Id, sholat setelah subuh nanti, nanti begitu setelah matahari setelah suruh, setelah matahari terbit, disunatkan untuk minum dulu atau makan dulu. Karena hukumnya makruh jika tidak minum ataupun tidak makan. Setelah minum dan makan, setelah matahari naik sedikit, sholatlah sholat Id. Seperti biasa, seperti di masjid. Pertama adalah takbiratul ihram, kemudian 7 takbir, rakaat kedua takbir qiyam, kemudian 5 takbir. Bacaannya sama dengan sholat biasa. Sesaat lagi, saudara, kita akan mendengarkan bersama, akan menyimak laporan penentuan 1 Syawal 1441 Hijriah yang akan disampaikan oleh Menteri Agama Fahrul Razi. Tadi jika kita simak dalam laporan tim liputan Kompas TV dari beberapa daerah, mulai dari Makassar, kemudian hingga ke Sumatera Utara, disampaikan bahwa hasil pemantauan hilal masih berada di bawah ufuk. Di Medan, Sumatera Utara bahkan -4 derajat. Tentu kita akan menunggu karena sebelum nanti disampaikan, tadi sebelumnya Kementerian Agama juga sudah memaparkan hasil pemantauan bersama dengan tim Falakiyah kepada para tamu yang hadir di kantor Kementerian Agama di Jakarta Pusat. Kita akan tunggu bersama, saudara, penentuan 1 Syawal 1441 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para pemirsa, khususnya umat Islam di seluruh tanah air Indonesia dan teman-teman media. Saya ingin menyampaikan laporan penyelenggaraan sidang isbat penetapan awal Syawal tahun 1441 Hijriah atau tahun 2020 Masehi yang baru saja kita akhiri. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan hasil sidang isbat tersebut. Untuk diketahui bahwa sidang isbat awal Syawal tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena di Indonesia saat ini sedang terjadi pandemi COVID-19, sehingga sidang isbatnya dilaksanakan melalui video conference. Hal ini kita lakukan tentunya dalam rangka mencegah terjadinya penyebaran COVID-19. Sidang isbat baru saja selesai dilaksanakan, diikuti antara lain Ketua Komisi 8 DPR RI, Majelis Ulama Indonesia, penjabat eselon 1 dan 2 Direktur Jenderal Bimas Islam, para pimpinan ormas Islam atau yang mewakili, para ahli ilmu falak atau astronomi dari UIN, IAIN, Ketua 8 Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, perwakilan BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BOSA ITB, Institut Teknologi Bandung, BIG, Badan Informasi Geospasial dari Planetarium Jakarta, dan tentunya juga para anggota tim Falakiyah Kementerian Agama. Mereka tidak kita hadirkan di sini, akan tetapi mengikuti sidang dari kantor ataupun rumahnya masing-masing. Sidang isbat diawali dengan pemaparan tentang posisi hilal yang tadi disampaikan menjelang maghrib oleh Bapak Cecep Nurwendaya
salah seorang anggota tim Falakiyah Kementerian Agama Republik Indonesia, yang menyampaikan bahwa ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia pada posisi di bawah ufuk antara minus 5 derajat 17 menit sampai dengan minus 3 derajat 58 menit. Ini adalah posisi hilal berdasarkan hisab. Saya ulangi, ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia pada posisi di bawah ufuk antara minus 5 derajat 17 menit sampai dengan minus 3 derajat 58 menit. Ini adalah posisi hilal berdasarkan hisab. Sebuah metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal sehingga apakah dimungkinkan hilal itu bisa dilihat atau tidak. Dan setelah maghrib, sidang isbat baru kita mulai yang hasilnya akan saya sampaikan sebagai berikut. Untuk diketahui seluruh umat Islam Indonesia, khususnya dan masyarakat secara umum, bahwa sidang isbat adalah wujud atau manifestasi atau pengejawan tahan dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 2 tahun 2004 yang menyatakan bahwa penetapan 1 Ramadan, 1 Syawal dan 1 Zulhijjah dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, dengan berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia dan melibatkan ormas-ormas Islam Indonesia. Dalam melaksanakan sidang isbat, Kementerian Agama selalu menggunakan 2 metode yang selama ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain, yaitu metode hisab, bagaimana yang saya sampaikan tadi, atau dengan cara perhitungan, dan yang kedua metode ruhiyat dengan cara melihat langsung keberadaan hilal. 2 metode, hisab dengan perhitungan, dan yang kedua metode ruhiyat dengan cara melihat langsung keberadaan hilal. Untuk dipahami bersama bahwa 2 metode ini, metode hisab dan ruhiyat, bukanlah 2 metode yang diberhadapkan atau saling dibenturkan. Keduanya adalah metode yang saling melengkapi satu dengan yang lain. Keduanya sama pentingnya, karena seorang peruhiyat tentu dia harus menguasai hisab. Tanpa hisab tidak bisa meruhiyat dengan baik. Begitu juga hisab sebagai sebuah hal yang sifatnya informatif tentang posisi ketinggian hilal lalu diruhiyat. Pemerintah sejak dulu melalui Kementerian Agama selalu menggunakan kedua metode tersebut karena betapa pentingnya kedua metode ini saling melengkapi satu dengan yang lain. Informasi hitungan hisab telah dikonfirmasi dengan laporan sejumlah petugas Kementerian Agama di daerah yang kita tempatkan tidak kurang di 80 titik ruhiyat di 34 provinsi seluruh wilayah tanah air Indonesia. Dari 80 titik, semua melaporkan tidak melihat hilal sebagaimana yang dilaporkan oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah. Saya ulangi, semuanya melaporkan tidak melihat hilal sebagaimana dilaporkan oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah. Oleh karenanya dengan 2 hal tadi, yaitu hisab posisi hilal masih di bawah ufuk, dan lalu kemudian laporan ruhyatul hilal tidak melihat hilal, karenanya sidang isbat secara bulat menyatakan bahwa 1 Syawal tahun 1441 Hijriah jatuh pada hari Ahad atau Minggu tanggal 24 Mei 2020. Saya ulangi, karenanya sidang isbat secara bulat menyatakan bahwa 1 Syawal tahun 1441 Hijriah jatuh pada hari Ahad atau hari Minggu tanggal 24 Mei 2020. Inilah hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan kita sepakati bersama. Dan tentu kita berharap mudah-mudahan dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam di Indonesia akan berhari raya Idul Fitri tahun ini secara bersama-sama. Dan mudah-mudahan ini akan adalah simbol, cerminan, dan kebersamaan umat Islam di Indonesia. Kebersamaan ini mudah-mudahan menjadi wujud dari kebersamaan kita sebagai sesama anak bangsa untuk juga menatap masa depan bangsa kita lebih baik secara bersama-sama. Saya tambahkan informasi bahwa Saudi Arabia juga jatuh pada tanggal hari Ahad tanggal 24 Mei 2020. Inilah laporan dari sidang isbat, dan tentu saja nanti kami persilakan dengan hormat Bapak Mewakil Majelis Ulama untuk juga bisa menyampaikan beberapa hal yang jaga penting. Juga nanti Bapak Ketua Komisi 7, Komisi 8 DPR RI
dan mohon juga Bapak Wakil Menteri Agama bisa menambahkan beberapa informasi yang perlu diketahui oleh para pemirsa. Dengan hormat saya silakan Wakil dari Bapak Majelis Ulama, silakan.